Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pertemuan ini berbeda dari pertemuan sebelumnya, berbeda pertemuan dengan tahun sebelumnya, yang mana setiap di bulan Ramadan kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan pesantren Ramadan yang langsung, di mana siswa-siswinya berada di sekolah, kemudian mendengarkan langsung ceramah dan tausiah agamanya oleh para ustadz-ustadzah di sekolahnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita sudah memasuki ibadah Ramadan ini dengan baik, dengan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita semua sebagai umat di akhir zaman ini. Tidak ada lagi teladan yang patut kita teladani kecuali beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Juga kita aturkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Kepala SMKD Utama, Ibu Desirina SSMM yang saya hormati, serta seluruh panitia kegiatan pesantren Ramadan atau dinamakan dengan kegiatan penumbuhan budi pekerti
di bulan suci Ramadan untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 SMK Daya Utama, juga serta seluruh guru-guru, staf dan tata usaha SMK Daya Utama, dan yang paling utama adalah seluruh siswa-siswi SMK Daya Utama yang saat ini sedang berada di rumah. Meskipun di rumah, tetap kita insya Allah istiqomah melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh sekolah, oleh SMK Daya Utama. Salah satunya adalah saat ini yang sedang kita laksanakan, yaitu kegiatan pesantren Ramadan atau kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan suci Ramadan, meskipun secara virtual. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki kegiatan materi yang kedua, di mana materi pertama sudah disampaikan minggu kemarin oleh Ibu Kepala SMK Daya Utama, yaitu Ibu Desi Rina SSCMM. Untuk saat ini yang kedua, insya Allah saya diberikan kesempatan oleh panitia kegiatan penumbuhan budi pekerti untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan dalam keadaan atau kondisi pandemi COVID-19 ini. Siswa-siswi yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memasuki ke materi, saya ingin mengajak kepada yang hadir dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti ini, kalian yang berada di rumah masing-masing, untuk membacakan Fatihah. Yang pertama kita bacakan untuk kedua orang tua kita, guru kita masing-masing, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagi guru dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagi yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan selalu disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat dan cita-cita guru dan orang tua kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang menjadi hajat dan cita-citanya mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan rezeki dan rumah tangganya. Mudah-mudahan guru dan orang tua kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah yang kedua untuk keluarga besar SMK Daya Utama, khususnya umumnya buat keluarga besar Yayasan Manabil Ulum ini. Mudah-mudahan guru-gurunya, staf TU-nya, sampai ke OB dan security-nya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keteladanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membimbing dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Yang sakit mudah-mudahan kita doakan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum memiliki keturunan, kita doakan sebab wasilahnya kegiatan ini guru-guru kita diberikan keturunan yang soleh maupun solehah. Kalaupun ada guru-guru kita yang belum diberikan jodoh, dipertemukan dengan jodohnya mudah-mudahan sebab barokahnya pertemuan ini, guru-guru kita ditunjukkan oleh Allah jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mudah-mudahan seluruh guru-gurunya dipermudah dalam urusan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan rumah tangganya. Juga terutama untuk seluruh siswa-siswa SMK Daya Utama kelas 10, kelas 11 yang berada di rumah masing-masing selalu disehatkan, dimudahkan, diberikan kekuatan untuk menjalani kegiatan belajar dalam kondisi seperti ini. Memang belum pernah terjadi seperti ini, tapi keadaan ini memaksa kita untuk terus belajar bagaimana caranya agar belajar secara virtual, secara jarak jauh ini tetap berjalan dengan baik. Juga
kita doakan untuk kelas 12 yang baru beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 2 Mei 2020 sudah dinyatakan lulus alhamdulillah 100% oleh Sekolah Daya Utama SMK Daya Utama. Kita doakan mudah-mudahan mereka kelas 12 yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, mudah-mudahan disekolahkan, ditunjukkan oleh Allah perguruan tinggi yang terbaik buat mereka. Bagi yang ingin melanjutkan ke dunia usaha, ingin bekerja, mudah-mudahan Allah segera berikan pekerjaan mereka, diberikan rezeki yang halal thayyibah, yang bermanfaat berkah untuk semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Liridhaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda wabah penyakit. Kita masih ingat setiap Jumat pagi kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan negeri kita dijauhkan dari segala wabah penyakit. Tapi apa daya, berdoa kita sudah, Allah mentakdirkan kita semuanya, bangsa ini khususnya, umumnya seluruh dunia, Allah takdirkan dengan datangnya wabah penyakit yang namanya corona atau COVID-19. Sudah hampir mau masuk ke 2 bulan. Kita, guru, murid, dan semuanya dihimbau, diwajibkan untuk berada di rumah masing-masing. Bekerja di rumah masing-masing, belajar dari rumah masing-masing, beribadah pun dari rumah masing-masing. Imbasnya sampai saat ini seharusnya kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di sekolah. Akibat wasilahnya adanya wabah ini, dipaksa untuk melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara virtual atau jarak jauh atau dengan menggunakan media online. Kita berdoa mudah-mudahan segala wabah penyakit khususnya COVID-19 ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit datangnya dari Allah, maka Allah pula yang akan mengangkatnya. Mudah-mudahan wabah penyakit ini segera Allah selesaikan. Adapun yang menjadi korban sudah meninggal dunia, mudah-mudahan insya Allah Allah golongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala wabah penyakit itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah daripada kejadian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Liridhaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya untuk mengawali kegiatan pesantren Ramadan pada materi kedua ini. Silakan kalian di rumah masing-masing buka Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan dibuka, ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat Al-Quran yang telah kita baca, Allah berfirman,
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, berarti di sini Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah menyeru ada ya Yuhannas, berarti wahai orang-orang, wahai manusia. Nah, kalau di dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah menyeru hanya kepada orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah hanya menyeru untuk berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Islam sih Islam, tapi karena nggak ada iman, dia tidak puasa. Makanya Allah hanya menyeru kepada orang yang memiliki iman. Untuk apa? Untuk berpuasa. Islam tapi nggak ada iman, banyak. Di KTP-nya Islam, ketika ditanya agamamu apa, Islam, tapi pagi-pagi sudah sarapan, siang sudah sarapan, sore sudah makan, gak pernah puasa. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Ya karena gak ada iman. Karena Allah hanya menyeru untuk berpuasa hanya kepada orang yang beriman. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, berarti kewajiban melaksanakan puasa bukan hanya ketika umat Nabi Muhammad SAW, tapi dimulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah sudah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa Allah mewajibkan, memerintahkan kepada orang beriman untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan daripada Allah menyeru dan memerintahkan untuk berpuasa kepada kita selaku orang beriman adalah Allah kepengen kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, peserta pesantren Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita harus membahas tentang ibadah puasa itu terlalu banyak, tapi di sini yang ingin kita sama-sama pelajari adalah bagaimana caranya agar kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ketika ada pertanyaan orang beriman, insya Allah kita mungkin sudah termasuk orang-orang yang beriman. Tapi ketika dipertanyakan apakah kita sudah digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa, mungkin gelar itu teramat jauh dan teramat sulit untuk kita dapatkan. Tapi kita hanya bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Lalu bagaimana caranya merenggut hasil atau poin daripada puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Mari kita bersama-sama mempelajari apa itu takwa dan bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan pandemi COVID-19. Takwa. Apa itu takwa? Sebuah gelar yang ingin kita capai dengan melaksanakan ibadah puasa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya yang diperintahkannya serta disertai pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan demikian, imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut terhadap ancaman Allah. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan
apa itu takwa. Yang pertama, takwa berarti takut kepada Allah, serta adanya suatu pengakuan superioritas Allah. Hal ini sebagaimana Allah sabdakan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Silakan dibuka di rumah masing-masing, buka Al-Qurannya masing-masing, dibuka Surat Al-Baqarah ayat 21. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul adzim. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Hadirin rahimakumullah, di sini ditekankan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Kita bisa pahami saat ini sudah hampir 2 bulan terhitung dari tanggal 2 Maret 2020. Saat itu Presiden mengumumkan orang pertama terinfeksi virus COVID-19. Berarti sudah 2 bulan kita diberikan cobaan oleh Allah dengan cobaan pandemi COVID-19 ini. Seiring dengan waktu, banyak orang yang merasakan ketakutan dengan mendengarnya berita. Sudah puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan orang meninggal dunia di seluruh dunia. Sudah hampir ratusan ribu orang meninggal dunia di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia sudah hampir 800 orang meninggal dunia dan terinfeksi virus hampir lebih dari 11.000 orang. Mungkin di antara kita ada yang merasa ketakutan, takut terinfeksi, bahkan sampai takut ketika harus sampai meninggal dunia gara-gara COVID-19 ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak. Katanya kita ingin berpuasa untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Nggak ada embel-embelnya. Takut kepada Allah juga takut kepada corona, bukan. Tapi 100% takut hanya kepada Allah. Di dalam ibadah Ramadan ini saya ingin mengajak, marilah secara hakikat kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiam diri di rumah bukan karena takut karena corona, tapi semata-mata melaksanakan anjuran dari pemerintah karena takut hanya kepada Allah. Ketika kita keluar memakai masker, maka jangan takut. Takut karena harus memakai masker karena takut kepada corona, jangan. Tapi semata-mata untuk melaksanakan himbauan dari pemerintah karena kita takut hanya kepada Allah. Ketika kita harus mencuci tangan, bahkan rajin mencuci tangan, bukan karena kita takut terinfeksi virus corona, bukan. Tapi kita hanya melaksanakan budaya bersih yang dihimbau oleh pemerintah karena semata-mata hakikatnya takut hanya kepada Allah. Ketika kita harus beribadah di rumah, yang mana kita taraweh harus di rumah, sholat Jumat ditiadakan diganti sholat duhur di rumah, sholat fardu pun sebagian besar dilaksanakan di rumah, dan ibadah yang lainnya pun dilaksanakan di rumah. Bukan semata-mata takut keluar, takut terinfeksi, bukan, karena semata-mata mendukung, mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena hakikatnya hati kita tetap
takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Ketika kita mendengar banyak orang yang sudah meninggal dunia, bukan karena kita ngumpet, bukan kita melarikan diri, bukan kita bersembunyi agar kita tidak meninggal dunia karena COVID-19 ini, bukan. Karena semata-mata takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi catatannya, bukan karena kita tidak takut kepada corona, bukan karena hanya kita 100% takut kepada Allah terus kita keluar, kita memberanikan diri keluar tanpa pakai masker, tetap berkerumun, tetap berkumpul, tidak menjaga jarak, malah cuci tangan. Karena apa? Karena kita yakin takut hanya kepada Allah. Bukan. Itu adalah namanya sombong. Hakikatnya benar, Allah adalah yang membuat kita bisa mati dan hidup. Tapi tetap secara syariat, secara ikhtiar, kita harus melaksanakan protokol yang sudah dijalankan, yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Memakai masker itu adalah bentuk ikhtiar kita agar tidak terjadi penularan virus COVID-19. Kita tidak berkumpul bukan berarti kita takut kepada virus, tapi itu suatu bentuk ikhtiar. Oleh karena itu, mari di dalam ibadah puasa ini kita tingkatkan ketakwaan kita dengan meyakini di dalam hati bahwa takut hanya kepada Allah. Yang saat ini masih takut dengan corona, maka mulai saat ini mari kita sama-sama meningkatkan ketakutan kita hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti kita sombong, kita merasa paling benar, kita merasa paling gagah, seakan-akan kita tidak akan terinfeksi virus corona. Itu adalah kesombongan, itu adalah suatu kesalahan. Seperti Fir'aun yang sombong, yang merasa dirinya Tuhan, tidak akan sakit, tidak akan mati, dan tidak akan yang lainnya. Kita sebagai manusia bertakwa, beriman dan bertakwa, tetap hakikatnya kita takut kepada Allah, syariatnya atau ikhtiarnya kita menjalankan protokol dari pemerintah. Itu makna takwa yang pertama, yaitu takut hanya kepada Allah. Selain dari takut kepada Allah adalah pengakuan superioritas Allah. Menurut data di Indonesia, sudah hampir 11.000 orang terpapar virus corona dan hampir 800 orang meninggal dunia. Maka kita harus akui bahwa siapa yang membuat semua ini, siapa yang menciptakan virus itu, hakikatnya Allah. Maka kita semua harus meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, khususnya adanya wabah COVID-19 ini adalah adanya takdir Allah, sudah menjadi ketentuan Allah. Dan ketika di berbagai negara, di berbagai daerah sudah menyatakan, sudah menurunkan lockdown-nya, sudah mencabut PSBB-nya, maka kita yakini bukan karena kehebatan pemerintah, bukan karena kehebatan obat yang sudah ditemukan, bukan karena kedisiplinan rakyatnya, bukan. Tapi kita harus akui bahwa semua itu atas dasar Allah yang membuat wabah. Allah pula yang menyembuhkan kita dari wabah itu. Kita harus akui, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin kita akan diselamatkan oleh Allah dari wabah itu. Allah akan menyelamatkan orang yang sudah terpapar dari wabah itu, dan Allah yang akan menjaga kita dari wabah itu. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu takut kepada Allah dan mengakui superioritas bahwa Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Makna takwa yang kedua di dalam Al-Quran Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini biasanya
ayat yang paling sering dibaca oleh khutbah Jumat oleh seorang khatib di dalam khutbah Jumatnya. Insya Allah mungkin yang laki-laki yang sering melaksanakan ibadah Jumat, mungkin saya yakin sering mendengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Makna takwa yang kedua di dalam Al-Quran dijelaskan adalah bermakna taat dan beribadah. Alhamdulillah mungkin ibadah puasa ini, ibadah Ramadan pada tahun ini sungguh sangat-sangat berbeda dari bulan Ramadan sebelumnya. Yang mungkin kita di bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu di masjid kita masing-masing, bahkan dalam waktu yang lama sampai kita i'tikaf di masjid, salat fardu di masjid, kemudian sholat tarawih di masjid, sampai nanti Idul Fitri pun sholat Id pun di masjid, tadarusan di masjid, taklim di masjid, di mana apapun kegiatan ibadahnya kita laksanakan di masjid. Tapi keadaan berkata lain, kita diharuskan untuk ibadah di rumah. Tapi tetap meskipun kita dihimbau untuk melaksanakan ibadah dari rumah, tetap tujuan berpuasa kita adalah la'allakum tattaqun, untuk menggapai gelar takwa. Maka jangan karena adanya pandemi COVID-19 ini kita semuanya kehilangan kesempatan untuk menggapai gelar takwa itu. Oleh karena itu, bukan berarti himbauan beribadah dari rumah itu taraweh nggak boleh di masjid, bukan berarti tidak taraweh. Sholat Jumat nggak boleh dilaksanakan di masjid, bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat Jumat. I'tikaf di masjid bukan berarti kita tidak boleh beribadah di masjid. Tapi kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah tarawih bukan berarti tidak boleh di masjid, tapi kita laksanakan di rumah berjamaah bersama keluarga. Yang punya istri berjamaah dengan istri dan anaknya. Yang belum berumah tangga mungkin bisa berjamaah dengan orang tua, dengan saudaranya. Insya Allah semuanya bisa kita ambil hikmahnya. Yang tadinya kita hanya dijadikan sebagai seorang makmum di masjid, tapi dengan adanya kondisi seperti ini kita dituntut untuk bisa menjadi imam di rumah masing-masing. Tadarus yang seharusnya kita di masjid bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran setiap harinya. Bisa. Setiap subuh, habis subuh di rumah baca Quran. Habis sholat duhur di rumah baca Quran. Habis asar baca Quran. Habis maghrib menjelang tarawih baca Quran. Habis tarawih pun baca Quran, kan bisa. Kemudian sholat Jumat bukan berarti nggak boleh kita melaksanakan sholat Jumat. Benar, sholat Jumat itu hanya dilaksanakan di masjid, tapi nggak perlu dilaksanakan di rumah, tapi diganti dengan sholat duhur. Bisa. Yang masih ada ayahnya kan bisa. Ayahnya imam, kita makmum. Atau kita yang laki-laki imam, adik kita yang perempuan makmumnya. Bahkan termasuk yang biasanya ibadah Ramadan tahun-tahun sebelumnya kita hanya ibadah sholat, baca Quran, zikir di masjid. Tapi dengan adanya takdir kita berada di rumah, kita justru dihadapkan pada ketaatan dan ibadah yang banyak. Contohnya, kita dihadapkan untuk beribadah, berbakti kepada orang tua. Tahun kemarin kita jarang membantu orang tua di rumah. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak-banyak beribadah di rumah dengan membantu orang tua.
Kita yang tadinya ngepel sekarang ngepel, yang tadinya nyapu sekarang nyapu, yang tadinya nggak sempat mencuci karena nggak sempat waktunya untuk sekolah, saat ini kita bisa berbuat ibadah kepada Allah dengan membantu orang tua mencuci, nyapu, ngepel, meringankan beban orang tua, nyiram taman. Jangan dikira itu juga ibadah. Nemenin adik, ngasuh adik, itu juga ibadah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gelar takwa, dari pengertian takwa yang kedua ini adalah kita melaksanakan ketaatan dan ibadah di rumah kita masing-masing. Baik ibadah mahdhu maupun ghair mahdhu. Ibadah yang langsung kepada Allah ataupun ibadah yang tidak langsung kepada Allah. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bertakwa dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, definisi takwa menurut Al-Quran adalah takwa berarti membersihkan hati dari noda dan dosa. Nah, ini hakikat takwa yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran jelaskan bahwa takwa itu adalah membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi pertama, takwa itu berarti kita takut kepada Allah serta kita mengakui akan kebesaran Allah. Yang kedua, ketika kita sudah takut kepada Allah, maka kita memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita sudah melaksanakan yang kedua tadi, akan masuk kepada definisi hakikat takwa, yaitu membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Ketika kita sudah mengikrarkan bahwa saya hanya takut kepada Allah, corona tidak membuat saya lemah untuk ibadah kepada Allah. Saya tidak akan pernah lemah karena corona. Karena hanya Allah, karena kita punya Allah. Kemudian karena kita tidak takut sama corona, takut hanya kepada Allah, maka yang kedua adalah kita takut kalau sampai gara-gara corona ini kita tidak ibadah, kita tidak taat kepada Allah. Takut gara-gara corona kita tidak sholat. Takut gara-gara corona tidak zikir. Takut gara-gara corona tidak berbuat baik kepada orang tua. Karena biarpun terinfeksi virus corona itu belum seberapa apabila dibandingkan dengan kita dibenci atau tidak digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang takwa. Maka insya Allah ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini, kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini, sehingga kita diberikan gelar oleh Allah, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jadi kesimpulan daripada materi yang kedua ini, yang pertama adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah sudah memerintahkan pada umat-umat sebelumnya. Walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19 ini, kita tetap harus melaksanakan ibadah puasa dengan segala amaliyah-amaliyah wajib maupun sunnahnya. Yang kedua, untuk mendapatkan gelar takwa berarti kita harus takut kepada Allah serta mengakui adanya kekuatan dan superioritas Allah atau kebesaran Allah. Jangan karena corona,
Jangan karena wabah, jangan karena apapun kita merasa takut. Yang ketiga, bahwa kita harus melaksanakan wujud kita ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah di rumah kita masing-masing. Jangan karena corona itu menciutkan nyali kita untuk ibadah kepada Allah. Tetap istiqomah ibadah kepada Allah, walaupun dilakukan seperti ini secara online. Yang ketiga adalah mudah-mudahan ketika kita mendapatkan gelar takwa, mudah-mudahan hati kita mendapatkan gelar hati yang bersih dari noda dan dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan ini saya ingin mendoakan kembali, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya berada di ruang kantor SMK Karya Utama. Saya melihat di luar sepi, setiap kelas sepi, setiap di lapangan, di kantin sepi, tidak ada keramaian. Apalah artinya gedung SMK ini 4 lantai? Apalah artinya guru-guru yang hebat kalau tidak ada murid-muridnya? Oleh karena itu, mudah-mudahan keadaan ini semakin lebih baik agar kita bisa berkumpul kembali. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membacakan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Guru saya memberikan ijazah untuk sebagai syariat, untuk sebagai jalan ikhtiar kita agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Mungkin kalian bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad hijaban mastura. Allahu samad hijaban mastura, lam yalid wa lam yulad hijaban mastura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad hijaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad hijaban mastura. Allahu samad hijaban mastura, lam yalid wa lam yulad hijaban mastura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad hijaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad hijaban mastura. Allahu samad hijaban mastura, lam yalid wa lam yulad hijaban mastura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad hijaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibaca 3 kali setelah sholat fardu, kemudian ditiupkan ke tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuh. Mudah-mudahan ikhtiar itu sebab wasilah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.